Praktek kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Bawang Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum. Tolong tutupin lagi pintunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Siti Asatul Fitri. Ibu sebagai guru di sekolah MA Al-Furqon. Nah, coba kalian perkenalkan terlebih dahulu, mulai dari sebelah kanan. Bismillah, izin Ibu perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari kelas 11. Kalau aku Siti Fadlah, aku dari kelas 11. Kalau Ibu, teman-teman aku Syahna Mutia Alifia dari kelas 10. Aku Sadepana Salma sama dari kelas 10. Oke, sebelum pelaksanaan nih, kita mau mulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Masih bersemangat gak sih? Masih. Yakin? Coba sebelum pelaksanaan nih, Ibu ada ice breaking. Ada usulan ice breakingnya mau apa? Enggak ada. Coba Ibu contohin, nanti kalian ini ya, gerakin ya. Nah, awalnya kita tepuk 2 kali ke kaki. Nah, gitu ya. Terus abis itu sebutin nama kalian, terus tepuk lagi, lalu sebutin mata pelajaran terfavorit. Abis itu udah muter nih, udah semuanya muter ke sebelah kanan lagi, tapi nyebutin nama buah aja, oke? Oke. Coba dimulai 1, 2, 3. Putri, matematika. Fadlah, PAI. Syahla, IPA. Arisa, PS. Apel, anggur. Jeruk, strawberry. Durian, semangka. Melon, nanas. Selesai. Oke, sebelum pelaksanaan, Ibu ada sedikit penjelasan terlebih dahulu, walaupun singkat ya. Oke, ada yang tahu BK itu apa? Nggak tahu Ibu. Nah, BK itu bimbingan konseling. Nah, kan kita itu atau anak-anak itu kan bersamaan ya, nggak sendiri. Nah, berarti bimbingan konseling berkelompok. Nah, apa sih itu? Nah, bimbingan konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan melibatkan beberapa peserta dalam satu kelompok seperti anak-anak di sini ya. Lalu, memulai kegiatan ini, anggota kelompok diberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, lalu penyampaian pendapat, serta belajar bersama dalam suasana yang nyaman dan saling menghargai. Nah, konselor berperan sebagai fasilitator atau ibu ya. Nah, yang mengarahkan jalannya kegiatan agar setiap anggota dapat memperoleh manfaat dari proses diskusi dan interaksi yang berlangsung. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu adalah membantu individu atau anak-anak itu mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, serta mencegah munculnya sebagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan pribadi,
sosial, belajar, maupun karier. Nah, selain itu, layanan ini juga berfungsi untuk membantu peserta memahami diri sendiri, mengambil keputusan yang tepat, dan menemukan cara yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, lalu itu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu sangat beragam. Nah, melalui kegiatan ini, peserta dapat belajar mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan percaya diri, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, melatih kerjasama, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, peserta juga memperoleh dukungan dari sesama anggota kelompok sehingga tidak merasa kesendirian dalam menghadapi masalah. Nah, dengan demikian itu bimbingan konseling kelompok menjadi salah satu layanan yang efektif untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal baik dalam aspek pribadi, sosial, akademik maupun persiapan menghadapi kehidupan masa depan. Mungkin itu ya. Nah, jika melihat kasus-kasus sekarang nih, nah kasus-kasus sekarang tuh anak-anak sekarang tuh zaman sekarang ya pada punya handphone. Nah, handphone itu pada bagus-bagus. Nah, melihat dari kayak suka tiktokan, suka bikin video, bahkan tiktokan juga itu suka diupload, jadi dilihat oleh semuanya. Nah, coba ada apa? Suka ada cyberbullying. Nah, coba ada pengalaman nggak dari anak-anak tentang cyberbullying? Atau ada yang tahu cyberbullying itu apa? Aku Ibu. Nah, menurut aku Ibu, cyberbullying itu kayak kita membuli gitu Bu. Kayak mengucilkan, diperundung apa sih gitu lah Bu. Nah, contohnya tuh misalnya masalah kecilnya itu dari menjelekkan postur tubuhnya Ibu, misalnya ih kok gendut banget, kok kurus sih, kok pendek sih, kok tinggi banget sih Bu, banyak tuh Bu. Apalagi di sosmed ya Bu, banyak sekarang apalagi di umur kita ya Bu, banyak banget anak-anak tuh menyalahkan media sosial, apalagi dari ketikan. Mereka tuh seenaknya Bu mengetik apapun sesuka hatimu Bu. Malah ada pepatah mengatakan jarimu harimau Bu. Begitu Ibu. Coba ada yang lain? Yang lain? Oh iya, teman aku juga pernah Ibu tadi kayak kasus Putri sebutkan waktu SD dia itu sering dikucilkan, dijauhin lah sama teman-teman karena emang postur dianya itu kayak apa sih, emang berisi gitu. Jadinya si temannya itu tuh nyuruh kita ngejauhin si yang punya postur tubuh itu. Nah, dari dua kasus tersebut ya itu termasuk masalah yang hampir sama, yaitu kenapa yang pertama itu tadi tangan itu harimau. Nah, itu tuh kayak kita tuh mengejek dengan ketikan. Nah, itu tuh ketikan itu kan dari ucapan kita ya, tapi melalui ketikan. Nah, sedangkan depana ya. Nah, depana itu secara langsung oleh mulut. Jadi jangan body shaming ya. Coba terkait kasus yang tadi, coba ada pengalaman nggak dari teman-teman nih? Coba Ibu. Oke. Aku waktu itu sering dikatain pendek sama teman aku. Kalau aku kan pernah nih Bu upload foto di sosmed, terus ada yang komen ke aku, kok kamu beda sama yang aslinya sih gitu Ibu. Kalau aku pernah dibully karena badan aku kurus Bu, dikatain kayak tulang. Memang parah aja Bu. Ibu apa pernah ya Bu, aku sering pakai kerudung panjang sama gamis, ada ibu kakak kelas kayak ibu-ibu, katanya ibu kayak ibu-ibu hamil, kayak gak cocok di aku Ibu, aku diejek kayak gitu, padahal kan aku calon ibu. Dan coba dari kasus-kasus kalian yang telah alami nih, ada saran nggak dari kalian juga? Kalau dari aku sih, kalau misalnya ada orang yang gitu ke kita nggak boleh gituin dia balik Bu. Mbak, ada lagi?
dia itu harus mikir kalau dia dikatain gimana rasanya gitu. Kalau saran dari aku, kalau misalnya ada yang beli, mungkin kita cerita dulu ke guru atau ke sekitar ke ibu sebagai masalah supaya jadi lebih baik lagi, jangan langsung membalas balik kalau misalnya dibully. Itu menurut aku. Menurut ibu ambil positifnya mungkin ya bu, mungkin orang itu bisa menilai kita, kenalan kita, jadi bahan pelajaran ibu buat kita lebih upgrade lagi, grow up lagi bu, mungkin dari aku gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang jahat kepada kita, kita doakan saja semoga beliau dapat hidayah atau diluluhkan hatinya seperti kisah Kanjeng Nabi. Ada yang tahu kisah Kanjeng Nabi yang diludahi? Ya itu kan Kanjeng Nabi itu kan diludahi ya. Nah beliau hanya tidak membalasnya, tetapi beliau itu mendoakan kepada orang tersebut untuk sadar atau diluluhkan hatinya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mau dipimpin doanya? Sama ibu aja. Sama ibu. Tapi masih semangat ini? Masih. Oke, mari kita tutup dengan membacakan doa bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup saja. Mohon maaf Ibu jika ada salah atau perkataan yang tepat. Nah, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merayakan muda untuk 1 jam saja kita